Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi, bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari dunia Islam. Dari luar dunia Islam diawali dengan umroh qada, pengganti umroh tahun sebelumnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat menunaikan ibadah umroh di Mekah. Yang kedua adalah Ghazwah Khaybar, yang ketiga kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia atau Habasyah pulang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Peristiwa yang keempat adalah Ghazwah Mu'tah, yang kelima adalah pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha atau Ummu Habibah. Dilanjutkan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Safiyah binti Huyai. Kemudian yang ketujuh adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Dan terakhir adalah kematian Zainab radhiyallahu anha putri Nabi SAW. Dan 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam diawali dari Romawi Bizantium yang mengalahkan, yang bisa merebut kembali Al-Quds atau Yerusalem dari tangan Persia Sasan, dan dimulailah era emas kekaisaran tersebut atau Romawi Bizantium. Yang ketiga dari dinasti Tang, di mana terjadi kampanye militer Kaisar Taizong terhadap Tujuh Timur hingga 630. Yang keempat adalah penobatan Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jonmai dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana kiprah kaum muslimin dalam mengalahkan Yahudi di Khaybar, dan sudah terjadi pertempuran yang sangat heroik ya. Juga perlawanan yang sama-sama heroik dan pantang menyerah dari Yahudi Khaybar. Akhir dari pertempuran ini akan kita bahas di video kali ini. Hari ini kita masuk ke judul Kemenangan Tentara Islam dari buku yang sedang kita bahas ya. Karena ini adalah program bacain sejarah, maka tentu saya mengambilnya dari membacakan ya dari buku sejarah, yaitu kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil, dan pertempuran Khaybar itu ada di jilid kedua terbitan Gema Insani Press di halaman 449. Semua benteng Yahudi pada saat terakhir kita bahas itu sudah jatuh kecuali 2 benteng, yaitu benteng Al-Watih dengan benteng Salalim. Sesudah benteng Al-Qomus jatuh, tinggal 2 buah benteng yang harus diserbu oleh tentara Islam, yaitu benteng Al-Watih dan benteng As-Salalim. Bala tentara kaum muslimin terus bergerak hendak menyerang benteng itu. Tatkala tentara kaum Yahudi melihat tentara Islam hendak menyerang 2 buah benteng yang belum direbut oleh mereka, maka pihak tentara Yahudi sudah merasa tidak akan berdaya lagi mempertahankan 2 buah benteng tersebut. 2 buah benteng itu menjadi tempat anak-anak dan wanita mereka yang diungsikan dari benteng-benteng yang lain. Juga terdapat harta benda dan kekayaan mereka, dan kaum lelaki yang lari dari benteng yang telah direbut pasukan Nabi. Karena mereka sudah tidak sanggup lagi mempertahankan 2 benteng itu, maka mereka memutuskan untuk menyerah kepada kaum muslimin dan mengharapkan perdamaian. Benteng Al-Qomus, kemudian Al-Watih, dan benteng As-Salalim ini adalah bagian dari benteng besar yang bernama Asyik. Dan di benteng Asyik ini, Al-Qomus itu lebih dahulu direbut karena tentara memang posisinya ada di situ. Sementara benteng Al-Watih dan Salalim itu diisi oleh anak-anak dan perempuan-perempuan Yahudi yang tidak ikut berperang. Juga tentu saja harta benda mereka. Kemudian ada juga tentara-tentara yang sudah melarikan diri, sudah tidak berdaya, itu melarikan dirinya ke 2 benteng terakhir ini. Melihat Al-Qomus sudah jatuh, sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, kaum Yahudi merasakan akhir dari perjuangan mereka gitu. Mereka sudah sadar bahwa udah
tidak mungkin lagi sepertinya untuk mendapat kemenangan. Tidak mungkin lagi untuk melawan kaum muslimin, karena kita sudah, semua benteng pertahanan kita sudah habis, dan ini benteng terakhir, benteng Asyik ini isinya adalah kaum wanita dan perempuan. Jika dibiarkan terus melawan, kita akan habis, bahkan dengan kaum perempuan dan anak-anak mereka juga akan semuanya kemungkinan juga akan habis jika terus melawan. Maka mendapati ketidakberdayaan mereka, pada akhirnya mereka pun menyerah kepada kaum muslimin. Mereka mengirimkan seorang utusan untuk menghadap Nabi SAW dan mengajukan permohonan damai kepada beliau supaya darah diri mereka diselamatkan dari hukum bunuh. Mereka bersedia keluar dari wilayah Khaybar bersama anak-anak mereka tanpa membawa harta benda, kecuali pakaian yang ada pada punggung mereka masing-masing saja. Permintaan kaum Yahudi diluluskan oleh Nabi SAW karena tujuan beliau datang ke Khaybar bukan untuk membinasakan mereka. Jangankan membinasakan mereka, menyengsarakan mereka saja tidak. Beliau hanya bertujuan membasmi atau memusnahkan segala anasir yang sengaja hendak merintangi tersiarnya dakwah Islamiyah. Sehingga pada akhirnya dua benteng yang terakhir itu, yaitu benteng Al-Watih dan Salalim itu, ditaklukkan tanpa adanya pertempuran karena orang-orang Yahudi sudah menyerah. Dan inilah sebetulnya yang diharapkan oleh Rasulullah bahkan sebelum Rasulullah SAW menyerang. Mereka berdamai, bahkan sebetulnya Rasulullah SAW kalau mereka berdamai dari awal itu tidak akan hendak mengusir mereka. Mereka akan mendiami rumah mereka sendiri dengan damai gitu ya, asalkan mereka mau membayar jizyah. Dan jizyah ini adalah tanda ketundukan. Jadi orang-orang Khaybar itu nantinya akan tunduk di bawah pemerintahan Madinah. Dan keamanan Khaybar pun akan dijamin oleh pemerintahan Islam ketika mereka membayar jizyah. Akan dijamin tuh kalau ada yang menyerang dari luar, pasukan Islam, pasukan pemerintahan di Madinah itu akan datang membantu, bahkan menjaga, akan dipimpin, akan dipilih gubernurnya atau pimpinan di Khaybar gitu ya, dari pemerintahan pusat di Madinah, dan akan diberikan tentara untuk penjagaan kalau ada sesuatu gitu. Tetapi ini kan ternyata tawaran ini ditolak sejak awal gitu. Padahal Rasulullah menginginkan semua ini dari awal. Kenapa tidak dari awal gitu ya? Kalau kita nih ya, kita bertanya sekarang kenapa sih nggak dari awal orang Yahudi itu? Tapi ya mungkin penasaran gitu ya, orang Yahudi ingin menjadi diri mereka sendiri yang terus-menerus melawan Islam. Karena sudah sering kali saya ceritakan kiprah orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar ini benar-benar merusak tatanan keakraban lah yang ada di Jazirah Arab. Dia meletup-letupkan permusuhan orang-orang di kabilah-kabilah di seluruh Jazirah Arab kepada kaum muslimin. Jadi sebetulnya kesalahannya ini kalau secara politik dan pemerintahan ini sudah tidak bisa dimaafkan. Tetapi kan Rasulullah SAW menyerang Khaybar bukan untuk menguasai wilayah, tetapi menyebarkan dakwah. Menyebarkan agar Khaybar itu ada dalam kenyamanan di bawah pemerintahan Islam. Esensinya itu gitu. Jadi bukan semata-mata ekspansi wilayah saja, tanah itu bukan gitu. Makanya ketika orang Yahudi meskipun sudah sesalah itu, sudah sebesar itu dosanya kepada orang-orang Madinah, tetap saja ketika mereka meminta ampunan, itu Rasulullah SAW berikan dengan mudah. Karena Rasulullah sebetulnya tidak menginginkan darah mereka tercurah di Khaybar. Dan itulah sebetulnya yang diinginkan Rasulullah ya. Padahal kalau misalnya orang-orang Yahudi itu dari sejak dulu melakukan hal itu, tidak berkhianat dan sebagainya, semua hal itu tidak akan terjadi. Termasuk juga yang terjadi pada Bani Quraidah. Sejahat apapun mereka, pengkhianatan mereka itu benar-benar membahayakan masyarakat kota Madinah, benar-benar membahayakan tatanan pemerintahan yang sudah dirintis di Madinah. Tetapi Rasulullah SAW tetap berharap mereka meminta ampunan seperti orang-orang Khaybar ini. Tetapi kan mereka tidak meminta ampunan. Mereka malah bersedia, bahkan siapapun orang yang mau menjaminkan keselamatan, misalnya punya kenalan di Bani Quraidah itu lalu memberikan jaminan, itu diberikan jaminan itu. Orang tersebut yang dijamin oleh para sahabat itu akan dibebaskan.
Pernah dikisahkan juga bahwa ada seorang sahabat yang pernah merasa tertolong oleh orang Yahudi, seseorang gitu ya, di Quraidah, dan pada saat peristiwa eksekusi Bani Quraidah itu meminta kepada Rasulullah diberikan jaminan kepada orang tersebut yang dulu ketika masih kafir pernah menolong dia gitu. Sebelum datangnya Islam, Rasulullah izinkan, datanglah kepada orang Yahudi tersebut, sahabat ini lalu menjaminkan keselamatannya. Tetapi apa kata Yahudi itu? Dia memilih meninggal bersama para pemimpin mereka. Jadi ya bukan keinginan Rasulullah SAW untuk mengeksekusi mereka. Demikian juga yang terjadi di Khaybar sekarang. Ketika mereka pada akhirnya menyerah dan meminta pengampunan atas darah mereka, Rasulullah tanpa beban apapun gitu ya, tidak mengungkit lagi balakan enak saja gitu ya. Mungkin kalau kita sekarang seperti itu ya, kita sebagai netizen misalnya, enak saja minta pengampunan dulu gara-gara hianatnya kalian gitu di Ahzab, hianatnya kalian ketika kalian masih tinggal di Bani Nadir, ketika kalian masih tinggal di Bani Qainuqa, kemudian puncaknya ketika kalian juga menghembus-hembuskan permusuhan di kalangan orang-orang di kabilah-kabilah di Jazirah Arab, dan terakhir mengumpulkan massa untuk menyerang kaum muslimin, mengepung kaum muslimin di Madinah, terjadi pertempuran Ahzab, itu bahayanya luar biasa gitu ya. Itu kalau mau dibahas dosa-dosa orang Yahudi itu tidak selesai dalam satu halaman gitu ya. Tetapi itu tidak diungkit oleh Rasulullah. Mereka meminta damai, sudah dibiarkan saja oleh beliau. Meminta perdamaian dengan mereka minta keluar gitu ya, kami akan keluar dari Khaybar tanpa membawa apapun, bersedia asal diselamatkan darah mereka gitu. Setelah 20 malam terjadi pengepungan dan pertempuran, pada akhirnya kaum muslimin memenangkannya. Dan kemenangan itu memberikan harta rampasan yang cukup banyak, yang bukan cukup lagi ya, tapi sangat banyak untuk kaum muslimin. Di antaranya adalah 100 baju besi, dan baju besi ini harganya sangat-sangat mahal ya, tidak semua orang bisa memiliki baju besi ini. Dia kalau tidak ahli perang mendapatkan dari harta rampasan gitu ya, harta rampasan orang yang musuh yang berhasil direbut gitu ya. Kalau bukan seperti itu, kemungkinan kedua dia orang kaya, karena memang baju besi ini harganya sangat-sangat mahal. Kemudian 400 bilah pedang, 500 batang panah, 1000 batang tombak, dan beberapa buah kitab Taurat. Tetapi buku-buku Taurat ini karena memang tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin tidak memerlukan referensi dari kitab lain ya. Oh, ini buat dibaca biar tahu aja, tidak perlu. Maka Taurat ini diserahkan kembali kepada orang-orang Yahudi, kepada pemiliknya. Di bukunya Husain Haikal, di bukunya yang ini ya, ini saya punya yang jilid ini nih. Sirah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain Haikal. Ini ada tambahan. Demikianlah untuk Muhammad dan kaum muslimin umumnya memelihara dan menghormati perasaan dan kepercayaan para pemeluk agama lain di dunia. Beliau tidak berlaku sebagaimana perlakuan orang-orang Romawi yang membakar dan menginjak-injak kitab suci Taurat dengan cara biadab dan menghinakan sewaktu menyerang dan menyerbu kota Yerusalem. Beliau tidak mau berbuat sebagaimana perbuatan orang-orang penyembah salib kaum Nasrani yang juga pernah menghina, merendahkan, dan menginjak-injak kitab suci itu sewaktu mereka menyerang dan mengusir kaum Yahudi dari Andalus, Spanyol. Dan mengenai tindakan Nabi SAW itu, Dr. Israel Wilkinson, seorang pengarang terkenal tentang sejarah kaum Yahudi, dan ia pun seorang Yahudi, juga menuliskan dalam bukunya Tarikhul Yahudi fi Baladil Arab tentang penghargaan dan penghormatan kaum Yahudi pada masa itu terhadap tindakan Nabi SAW itu, yaitu menyerahkan kembali naskah-naskah atau lembaran-lembaran kitab suci Taurat kepada yang memilikinya. Jadi ini tindakan yang sangat terpuji ya dari Rasulullah SAW khususnya, yang dicontohkan kepada kita kaum muslimin.
meskipun apalagi zaman ini hikmahnya ya untuk kita sekarang, meskipun banyak kan sekarang itu orang-orang yang cari pamor, menyebarkan kebencian dengan membakar kitab suci Al-Qur'an gitu. Kita membalasnya bukan dengan cara itu. Kita membalasnya dengan menuntut keadilan saja kepada pemerintah setempat kan. Menuntut agar orang yang melakukan penghinaan terhadap Al-Qur'an itu diberikan hukuman gitu. Bukan dengan membakar kitab suci mereka. Rasulullah SAW ini memberikan kebahagiaan lain untuk orang Yahudi. Ini gimana? Kebaikan Rasulullah ya terhadap orang-orang yang sudah jahat kepada beliau baik secara pribadi maupun secara pemerintahan gitu, kepada pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah. Orang-orang Yahudi itu kan tadi mengajukan syarat kepada Rasulullah, wahai Muhammad, janganlah hukum kami, dan kami bersedia keluar dari Khaybar, kami bersedia keluar dari tempat ini dengan apa yang kami punya saja yang sedang kami pakai sekarang. Kami tidak akan membawa apapun, kami tidak akan membawa barang, kami tidak akan membawa bekal, kami hanya membawa pakaian yang kami pakai ini, yang menempel di badan kami saja. Kami akan keluar dari Khaybar dengan ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah selain mengembalikan mengembalikan Taurat, Rasulullah SAW bahkan memberikan hal yang luar biasa untuk orang-orang Yahudi ini. Harusnya kan diusir ya mereka ya. Harusnya sih bukan hanya diusir tapi dieksekusi, terutama tentara-tentara yang sudah melakukan kejahatan kepada kaum muslimin gitu. Tetapi itu Rasulullah SAW maafkan. Mereka itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap tinggal di Khaybar. Mereka dibiarkan tetap tinggal di Khaybar yang pertama. Kemudian tetap tinggal di rumah mereka. Coba, luar biasa ya. Tetap memiliki pakaian, bukan hanya di badan, tapi pakaian yang sebelumnya mereka miliki juga akan menjadi milik mereka kembali. Bahkan, tanah, ladang yang mereka urus, itu dipersilakan untuk, silakan kalian. Jadi orang Yahudi itu dibiarkan untuk mengurus, silakan urus saja oleh kalian. Rumah juga kalian tempati. Ladang kalian urus, ternak kalian beri makan. Sebagaimana biasa, hanya saja karena itu sudah menjadi milik Islam gitu ya, imbalannya adalah kalian harus memberikan setengah dari penghasilan itu kepada kaum muslimin, kepada pemerintahan ya, kepada pemerintahan Islam di Madinah. Lalu apa tanggapan orang Yahudi? Kaget lah ketika ditawari hal itu. Mereka yang tadinya sudah bersiap, bahkan yang sudah bersiap, udahlah kita ini kayak yang akan dieksekusi sebagaimana teman-teman kita di Quraidah gitu. Karena orang-orang Quraidah itu belum melakukan, orang-orang Quraidah itu melakukan pengkhianatan kita, apalagi berperang memerangi Muhammad, maka tentulah kita pasti kalah gitu ya. Kita pasti dieksekusi lah udah gitu. Nah, jadi mereka hanya mohon hidup aja ya. Wahai Muhammad, kami hanya memohon hidup saja, kami tidak berkeinginan apapun. Tetapi mereka menginginkan hidup, oleh Rasulullah diberikan kembali rumah, diberikan kembali kepakaian, diberikan kembali ladang dan ternak. Ini kan bikin mereka kaget. Kami ini hanya meminta hidup, tapi Muhammad memberikan kami lebih dari itu ya, jauh lebih banyak dari itu, jauh lebih banyak dari ekspektasi mereka. Jadi tawaran ini tentu diterima tanpa ada negosiasi sedikit pun. Ada satu kisah tambahan dari akhir pertempuran Khaybar ini adalah tentang pencarian harta peninggalan dari Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini siapa? Ia adalah pimpinan dari Bani Nadir sebetulnya ya, yang dulu yang menjadi keluarga pertama yang diusir dari Madinah. Keluarga besar ya, Bani Nadir. Bani ini kan berarti keluarga besar yang pertama kali diusir dari Madinah. Dan Huyai bin Akhtab ini beserta menantu, anaknya Safiyah binti Huyai bin Akhtab dan keluarga besarnya yang lain itu pindahnya ke Khaybar. Dan ketika di Khaybar pun ia menjadi pemimpin mereka, pemimpin kaum Yahudi. Dan Huyai bin Akhtab inilah orang yang paling kebenciannya paling kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ia juga yang melobi sana-sini untuk menyerang kaum muslimin, itu adalah Huyai bin Akhtab.
Sehingga Huyai bin Akhtab ini sudah dieksekusi sebelumnya, jadi dia tidak ikut ke perang Khaybar karena ketika terjadi perang Khaybar dia sudah menemui ajalnya. Dieksekusi bersama dengan teman-temannya Bani Quraidah yang terjadi setelah pertempuran Ahzab. Maka berkaitan dengan hal itu Rasulullah SAW khusus mencari memang harta peninggalan dari Huyai bin Akhtab. Jadi berbeda ya perlakuan Rasulullah SAW antara tentara dan masyarakat, kepada tentara dan masyarakat dengan kepada pemimpinnya yang bernama Huyai bin Akhtab ini. Dan khusus Huyai bin Akhtab ini perlakuannya memang sangat-sangat khusus, bahkan ia memanggil menantunya yaitu Kinanah bin Arabi bin Abil Huqaiq. Rabi bin Abil Huqaiq ini juga adalah seorang pemimpin ya, jadi pemimpin orang-orang Yahudi juga. Jadi Kinanah ini dengan Safiyah ini adalah pernikahan dari dua pemimpin besar orang-orang Yahudi. Kinanah bin Rabi bin Abil Huqaiq, menantu berarti ya, menantu dari Huyai bin Akhtab itu dipanggil oleh Rasulullah SAW, lalu secara khusus ditanya tentang harta peninggalan dari bapak mertuanya. Tetapi Kinanah bin Rabi ini tidak mau memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Ia tidak akan memberikan harta tersebut kepada kaum muslimin katanya. Meskipun sudah dirayu ya, maksudnya sudah dilobi lah ya, dia tetap kekeh, tetap keras kepala, tidak mau memberitahukan. Bahkan pada akhirnya dia mengatakan, kalaupun saya terbunuh, saya tidak akan memberitahukan di mana letak harta Huyai bin Akhtab yang banyak itu. Tantangan itu dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan bahwa kalau harta itu ditemukan, maka Kinanah bin Rabi memang akan dieksekusi. Itu sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menggali tanah yang ada di dalam benteng. Dan sebagian tentara Islam itu mencurigai sikap Kinanah bin Rabi yang setiap pagi itu mengitari satu lokasi gitu. Satu lokasi yang sama itu selalu selalu mengitari daerah situ. Kinanah bin Rabi itu kan membuat para sahabat curiga, sehingga ketika dibicarakan oleh Rasulullah kecurigaan itu, maka digalilah di daerah tersebut gitu ya. Dan ternyata memang di daerah itulah harta itu disembunyikan. Dan ya bodohnya Kinanah bin Rabi ya. Harusnya kalau dia tahu hartanya di situ, jangan berdiri dekat situ gitu. Jadi kan ketahuan dengan mudah gitu. Konyol sekali dia ya. Ya pada akhirnya ditemukanlah dengan mudah harta peninggalan dari Huyai bin Akhtab ini. Sehingga tertunailah, dan sehingga karena sudah bersumpah ya Kinanah bin Rabi'nya gitu, kalau misalnya ditemukan oleh kaum muslimin saya siap dibunuh, maka dilakukanlah hal itu. Kinanah bin Rabi bin Abil Huqaiq pada akhirnya dieksekusi setelah pertempuran itu justru berhenti. Dan harta yang ditemukan itu berupa bermacam-macam gelang tangan, gelang kaki, giwang, cincin, zamrud, intan, berlian, dan lain sebagainya. Dan yang melakukan eksekusi terhadap Kinanah bin Rabi adalah Muhammad, yang diserahi tugas ya oleh Rasulullah SAW adalah Muhammad bin Maslamah. Dan tentara Islam yang syahid di pertempuran Khaybar ini berjumlah 15 orang. Sedangkan tentara Yahudi itu 93 orang. Ini sudah termasuk Kinanah bin Rabi bin Abil Huqaiq, menantunya Huyai bin Akhtab. Kan setiap pertempuran itu ada kodenya ya, ada kalimat penyerunya. Ketika perang Badar itu kan kalimat yang menjadi password lah ya, menjadi clue-nya itu adalah ahad. Ahad diambil dari kata-kata yang selalu diucapkan oleh Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh orang Quraisy. Dan kalau di Khaybar itu yang dikatakan adalah ya Mansur amit gitu. Artinya wahai yang ditolong, matikanlah.
Maksudnya supaya kaum muslimin menghancurkan pihak musuh. Dan teman pecinta sejarah, itulah akhir dari pertempuran Khaybar, pada akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, dan ini memang satu hal yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin itu meskipun dengan usaha yang sangat keras ya, bahkan sampai mengepung 20 malam lamanya, kemudian berkorban 15 orang syuhada, termasuk Amir bin Aqwa ya, yang menjadi syuhada. Kemudian yang ditulis itu Mahmud bin Maslamah, kakaknya Muhammad bin Maslamah. Yang lainnya sebetulnya ada di buku, memang buku khusus nama-nama para syuhada dalam peperangan gitu. Kalau syuhada Badar siapa saja gitu, itu ada bukunya khusus, tetapi saya tidak memilikinya ya, sehingga tidak bisa dibacakan siapa saja sahabat-sahabat yang syahid di pertempuran ini. Ada banyak hikmah tentu saja yang kita dapat dari peristiwa ini. Secara keseluruhan, ya dari awal pertama, berarti beberapa video ya, secara keseluruhan yang bisa diambil adalah hikmah bahwa sebetulnya takdir yang Allah berikan kepada kita itu sudah pasti, cuma tinggal bagaimana kita menjemputnya saja gitu. Ini Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Khaybar ini. Bahkan kekalahan Yahudi pun sebetulnya sudah diketahui oleh Yahudi dari kitab Taurat. Jadi mereka sudah mendapatkan informasi bahwa apa yang akan terjadi ketika Rasulullah SAW hadir gitu, bahwa mereka akan diusir dari Madinah, kemudian akan dikalahkan di Khaybar. Cuman ya mereka ya itulah ya, mereka itu bodoh lah ya, mungkin bisa dikatakan ya, mereka sudah tahu kebenaran. Tetapi bahkan setelah diberikan kemudahan oleh Rasulullah SAW pun mereka tidak mau masuk Islam. Ini luar biasanya orang Yahudi ya. Begitu kekeh mereka dengan keimanan yang salah, dengan sesuatu yang salah. Dan kabar kemenangan ini tidak membuat para sahabat itu menjadi leha-leha. Itu yang luar biasa ya. Yang luar biasa dari para sahabat gitu. Jadi mereka itu contoh orang-orang yang bisa membedakan antara usaha dengan hasil. Jadi selalu kan ada ada kata-kata mutiara yang beredar akhir-akhir ini bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu. Ya itu bisa jadi benar, tetapi hasil yang mana? Secara takdir, hasil dan perbuatan itu dua hal yang berbeda. Ini bisa dibuktikan di sini ya. Hasil itu adalah hak prerogatifnya Allah. Apakah itu akan menjadi takdir kita atau tidak, itu adalah haknya Allah. Harta mana yang menjadi milik kita itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tetapi usaha kita itu akan menghasilkan pahala. Jadi usaha itu sebab akibatnya hubungannya itu dengan pahala, bukan dengan hasil gitu. Sementara kalau hasil itu orang mau santai-santai, dia kalau takdirnya kaya, udah dia bakalan kaya gitu loh. Jadi ini kita para sahabat itu benar-benar bisa membedakan hal ini, meskipun memang ada takdir yang bisa dirubah dengan usaha kita dan takdir yang tidak bisa dirubah dengan usaha kita. Dan kemenangan di Khaybar ini adalah salah satu yang sudah Allah tentukan. Hanya saja ya para sahabat itu tetap mengusahakan dan tetap ya maksimal aja usahanya, meskipun sampai 20 hari gitu ya. Mereka tidak ya udahlah ujung-ujungnya juga kita bakalan menang, nggak diapa-apain juga tetap menang gitu ya. Nah mereka tidak memilih untuk seperti itu, mereka memilih untuk menjadi orang yang menjadi bagian dari kemenangan itu gitu. Jadi takdirnya sudah ada, tetapi bagaimana cara menjemputnya itu beda lagi gitu ya. Dan ini yang mungkin disalah persepsikan oleh orang-orang bahwa ngapain saya sholat terus, ngapain saya ibadah kalau pada akhirnya saya tetap miskin gitu. Karena itu dua hal yang berbeda gitu. Dua hal yang antara ya ibadah di satu sisi gitu ya, dan termasuk kerja kita juga ibadah. Usaha kita juga ibadah. Jadi usaha itu hasilnya adalah pahala gitu.
Usaha itu hasilnya adalah pahala. Sementara hal-hal rezeki dan sebagainya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah rezeki itu tidak akan kemana gitu ya, tidak akan tertukar. Sekeras apapun kita berusaha, kalau itu bukan kita rezekinya, bukan milik kita gitu, ujungnya itu tidak akan kita dapatkan. Tetapi seringan apapun kita berusaha, kita menghindar sejauh manapun, kita menghindar berlari sejauh mungkin, tetapi kalau sudah takdirnya itu milik kita, itu akan datang pada kita. Jadi itu ya, usaha itu ya usaha saja gitu untuk mendapatkan pahala sebagaimana para sahabat ini yang mereka 1.600 orang ya, ditambah Rasulullah SAW. Mereka tetap mengusahakan meskipun mereka sudah tahu mereka akan menang di Khaybar, dan mereka tetap mereka tetap berperang, mereka tetap berkorban banyak hal. Karena apa? Karena mereka ingin mendapatkan pahala dari bagian dari orang-orang yang ikut andil dalam kemenangan kaum muslimin di Khaybar. Dan bonus saja ketika kisah mereka itu tercatat dalam sejarah dan diingat oleh kita semua ya, bintang-bintang terang yang muncul di pertempuran Khaybar ini. Yang pertama tentu saja Ali bin Abi Thalib, ini sudah dikisahkan kemarin ya di video kemarin. Kemudian ada Muhammad bin Maslamah, Mahmud bin Maslamah, kemudian Amir bin Aqwa, kemudian Umar bin Khattab, dan juga yang disebut juga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Ada satu lagi yaitu Abu Dujanah ya. Abu Dujanah itu yang Abu Dujanah yang berhasil membuka pintu di benteng Qusaybah. Tepatnya di benteng Ubayyu. Jadi Ubayyu itu kan bagian dari Qusaybah ya. Itu berhasil dibuka oleh Abu Dujanah. Juga satu lagi juga Zubair bin Awam. Dan sahabat-sahabat lain yang mungkin tidak kita kenal ya, karena 1.600 orang kita tidak hafal semuanya juga. Tetapi mereka tetap mencatatkan sejarah mereka sendiri gitu. Dan untuk yang disebutkan itu bonus saja untuk mereka gitu ya, tercatat dalam sejarah. Hikmah lainnya adalah tentang sikap Yahudi ya, yang ini adalah menjadi perlawanan terakhir kaum Yahudi di Jazirah Arab kepada pemerintahan Rasulullah SAW di Madinah. Ini perlawanan terakhir, juga perlawanan yang paling hebat yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Para pemimpin mereka sebetulnya masyarakat Yahudi mungkin tidak semuanya ya, sebagaimana zaman sekarang. Tidak semuanya mereka memusuhi Islam. Bahkan ada beberapa pemimpin juga yang enggan untuk bertempur dengan Islam karena memang mereka sudah tahu akan kalah. Udahlah, mending menyerah dari awal gitu. Mereka tidak suka dengan keputusan para pemimpin yang memilih di tokoh di sini yang disebut adalah Salam bin Mishkan. Tidak suka dengan keputusan Salam bin Mishkan untuk memerangi kaum muslimin, untuk menerima memerangi secara militer lah ya. Mereka ingin berdamai, tidak mau bertemu dengan kaum muslimin di medan peperangan gitu. Jadi tetapi yang namanya pemimpin sebagaimanapun tidak mau rakyat yang melakukan hal itu, imbas dari perlakuan pemimpin ini akan sampai kepada rakyatnya. Dan rakyat yang jadi menderita gitu ya. Padahal tidak semua dari rakyat itu memusuhi kaum muslimin. Apalagi dari perempuan, anak-anak yang sebetulnya mereka tidak suka juga gitu dengan pertempuran. Meskipun tidak semua perempuan Yahudi ini yang tidak suka gitu. Ada juga yang mendukung perlakuan mereka. Ada juga yang mendukung perlakuan pemimpin mereka yang memusuhi kaum muslimin. Dan ini salah satunya juga dilakukan oleh, nanti ya dikisahkan, justru kaum perempuanlah yang pada akhirnya berhasil meracuni Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan itu akan dikisahkan nanti. Permusuhan orang-orang Yahudi itu sampai akhir dunia itu tidak akan selesai, teman-teman sejarah. Bahkan sampai akhir zaman nanti, setelah baru dikalahkan itu oleh Nabi Isa ya, alaihissalam. Tetapi apakah semua Yahudi? Tentu tidak ya. Ada banyak, sebagaimana sekarang lah. Sekarang itu yang menyerang Yahudi, yang menyerang
Palestina, yang melakukan pendudukan di Palestina, itu hanya orang-orang tertentu saja, meskipun orang-orang tertentunya banyak gitu. Tetapi banyak juga Yahudi-Yahudi, terutama Yahudi Ortodoks itu yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu gitu, karena ya dengan banyak alasan. Jadi tidak semua hanya saja ketika kita membahas tentang permusuhan kaum Yahudi itu berarti secara umum gitu. Itu di apa kebanyakannya gitu ya, rata-ratanya gitu. Tidak berarti semuanya, tetapi rata-ratanya gitu ya. Jangan sampai kita gagal paham ya ketika kita bicara Yahudi. Oh, tidak semua Yahudi seperti itu. Iya, kita memang tidak sedang membahas semua Yahudi gitu ya. Kita membahas orang-orang yang memerangi, terutama dari pemimpinnya gitu, pemimpinnya yang memang membawa masyarakatnya untuk memerangi Rasulullah SAW, meskipun mereka tidak menginginkannya. Tetapi pada intinya permusuhan orang-orang Yahudi ini sampai titik akhir ya, mereka tidak mau mengakui kenabian Rasulullah SAW, apalagi untuk masuk Islam, meskipun mereka sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Mereka ya keras kepala ya, sangat-sangat keras kepala ya, ciri khas orang Bani Israel ya, dari zaman nabi sebelumnya, dari zaman Nabi Musa gitu, udah seperti itu memang karakternya, dan itu tidak akan berubah sampai akhir zaman, tidak akan berubah. Hanya orang-orang yang Allah beri petunjuk saja secara khusus itu yang bisa menerima Islam dengan hati yang murni gitu ya, hanya sebagian kecil. Dan ini harus kita sadari, teman pecinta sejarah, untuk yang permusuhan-permusuhan seperti ini gitu, kita juga harus menghadapinya dengan tegas di zaman sekarang ini ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menghadapi dengan tegas gitu. Kecuali kalau mereka misalnya nih kasusnya ya, di pendudukan mereka di Palestina gitu. Kalau mereka misalnya benar-benar mau berdamai, melakukan gencatan senjata, cara yang betul adalah mengembalikan tanah yang mereka rebut dari sejak awal gitu. Dan mereka mau hidup di situ silahkan, tetapi hiduplah sebagai orang Palestina. Tidak akan dipermasalahkan orang-orang Palestina juga gitu. Dan mereka juga akan dibiarkan untuk beribadah di tembok ratapan, tidak akan dilarang juga oleh kaum muslimin atau oleh pemerintahan Palestina gitu. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang juga tinggal di Palestina, kan mereka akrab-akrab saja, biasa-biasa saja gitu ya. Tapi ya itu, ketika menyikapi orang yang menyerang gitu, maka kita juga harus tegas harus tegas memastikan diri kita ada di pihak mana gitu. Jangan sampai kita menjadi orang Islam tapi kita orang Islam yang sama kayak Abdullah bin Ubay ya, yang berpihak kepada Yahudi, bahkan berkali-kali mau memberikan pertolongan sama Yahudi padahal omdo aja. Pada akhirnya juga dia tidak melakukan apapun untuk menolong sahabatnya itu. Hanya memberikan informasi, dan bahkan kepada Bani Quraidah itu hanya manas-manasin. Kami akan membela, tenang saja. Pada akhirnya kan tidak ya, yang dilakukan Abdullah bin Ubay. Jadi hikmah yang paling besar adalah, ini kan bahasan terakhir tentang Yahudi berarti ya. Ada beberapa bahasan sebelumnya tentang Bani Nadir, Bani Quraidah gitu, Bani Qainuqa, tentang Yahudi, dan ini adalah yang terakhir. Maka yang terakhir ini, pesan terakhir untuk kita berarti adalah harus tegas. Kita ada berdiri di pihak mana? Apakah pihak Yahudi yang menjajah kita ataukah kaum muslimin gitu. Karena sejarah itu akan terulang, dan ini juga terulang ya, bagaimana orang Yahudi memerangi kaum muslimin. Dan itu saja teman pecinta sejarah untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan menguatkan kita ya untuk berdiri di pihak mana. Terima kasih karena sudah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan. Jangan lupa untuk share, untuk subscribe juga, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.